Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marlina. Saya adalah dosen program sarjana, program studi pendidikan ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen kelas. Mata kuliah manajemen kelas ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan jumlah muatan sebanyak 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen kelas adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan membuat contoh pendekatan dalam manajemen kelas. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dan merancang lingkungan belajar yang efektif. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang ruang kelas yang ideal untuk pembelajaran. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen kelas. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai tentang konsep dasar, pendekatan dalam pengelolaan kelas, strategi pengelolaan lingkungan belajar, pembinaan disiplin dan perilaku, penciptaan iklim kelas, dan hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yakni 1. Pendahuluan berupa pengantar mata kuliah manajemen kelas. 2. Konsep pengelolaan kelas. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. 4. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. 5. Aspek, fungsi, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas. 6. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. 7. Prosedur-prosedur pengelolaan kelas. 8. Rancangan prosedur pengelolaan kelas. 9. Pengaturan ruang kelas. 10. Disiplin kelas. 11. Pengelolaan kualitas pembelajaran. 12. Penilaian berbasis kelas. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi yang terus berangsur membaik, kami melakukan pembelajaran secara hibrid, yakni bisa dilakukan pertemuan secara luring atau pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan jika ada aral melintang, bisa dilakukan via daring dengan memanfaatkan bantuan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah yang pertama, metode ceramah untuk penyampaian materi, kedua adalah praktek atau simulasi atau demonstrasi, dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Metode ceramah saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi dengan gamblang. Kemudian, metode praktek berupa simulasi atau demonstrasi yang ditujukan agar materi yang telah mahasiswa dapatkan bisa mahasiswa praktekkan atau terapkan untuk mengelola kelas. Sedangkan untuk metode diskusi kelompok, saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya memberikan kasus atau permasalahan umum yang biasa ditemui oleh tenaga pengajar. Nah, para mahasiswa ini kemudian mengidentifikasi masalah, mendiskusikan untuk mendapatkan solusi, dan mempresentasikannya. Tujuan dari metode diskusi ini adalah agar mahasiswa dapat lebih percaya diri mengungkapkan pendapat, pandangan, dan pemikirannya dalam mengembangkan pola kritis, aktif, dan kreatif. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi dalam proses pembelajaran, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi yang sesuai dengan RPS. Sistem penilaian 50% teori dan 50% praktek. Sistem penilaian teori didasarkan pada aktivitas mahasiswa, nilai tugas mandiri dan kelompok, ujian tengah semester,
ujian akhir semester yang memiliki bobot masing-masing. Penilaian teori didasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan komunikasi, kerjasama kelompok, dan kebenaran jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk indikator penilaian praktek yang saya dasarkan pada aktivitas dan keterampilan mahasiswa ketika praktek mengelola kelas. Kemudian, nilai akhir mahasiswa bisa dilihat oleh mahasiswa dengan mengakses halaman Simpadu atau Sistem Informasi Terpadu, yakni pada halaman www.simpadu.stkip.ac.id. Bagaimana situasi pembelajaran di dalam kelas? Mari kita lihat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, kita melanjutkan materi kita untuk manajemen kelas. Sudah siap untuk melanjutkan materi hari ini? Siap. Nah, pertanyaan saya kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Ayo, ada yang sudah tahu, sudah bisa lihat slide-nya kan? Jadi, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan komunikasi pembelajaran. Nah, apa itu komunikasi? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan. Berkomunikasi itu seperti bertukar informasi. Oke, bertukar informasi. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Berbicara satu sama lain. Berbicara satu sama lain. Yang di sana menyampaikan pendapat. Oke, menyampaikan pendapat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut komunikasi dalam pembelajaran apa saja yang dimaksud. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komunikasi itu merupakan proses di mana dua orang atau bisa lebih, bisa 3, 4 dan seterusnya, yang mana membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada informasi yang ingin disampaikan. Betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Nurul Wahida bahwa ada proses pertukaran informasi atau proses berbicara satu sama lain atau proses di mana ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat. Itu adalah namanya komunikasi. Nah, kita sudah tahu apa itu komunikasi. Nah, kira-kira kalau komunikasi dalam pembelajaran itu seperti apa? Ada yang tahu? Komunikasi dalam pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang itu adalah bagian dari komunikasi dalam pembelajaran. Nah, kita lanjut ya. Ada beberapa pengertian berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama, di mana komunikasi adalah proses menyampaikan informasi. Jadi ada informasi yang saya sampaikan. Nah, kalau teman-teman ini selesai dari kuliah ini jadi guru, maka proses komunikasi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk teman-teman harus punya. Karena jangan sampai informasi yang mau teman-teman sampaikan ke siswanya, ke muridnya, malah tidak tersampaikan. Karena komunikasi itu berarti proses ada alur informasi di dalamnya. Apa yang kamu sampaikan misalnya bisa dimengerti oleh si yang menerima informasi, si siswanya, si muridnya. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan. Jadi ada gagasan, ide, pendapat yang mau disampaikan. Misalnya ada ide-ide tertentu. Kalau kalian berbicara sama orang misalnya ngasih ide, sebentar sore kita nongkrong di mana? Ada yang ngasih ide? Nah, ada pasti. Kita nongkrong di sana, kita nongkrong di kafe ini, kita begini, kita begitu. Itu adalah bagian dari penyampaian informasi berupa tempat yang dilakukan oleh temanmu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti. Nih, penciptaan arti terhadap gagasan atau ide. Ada yang tahu artinya ketika kita nongkrong, ketika kamu nongkrong di tempat ini pasti tahu artinya bahwa tempat itu ada di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Berarti ada pemaknaan di dalamnya ketika menjelaskan atau memberikan informasi seputar ide tersebut. Kita lanjut ya. Nah, fungsi komunikasi. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita berkomunikasi, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Nurul Wahida mau menyampaikan apa kalau berkomunikasi sama temannya? Kalau misalkan ingin menyampaikan suatu informasi tentang dosen yang akan masuk untuk pembelajaran. Oke, jadi ada informasi yang mau disampaikan. Nah, fungsi komunikasi dalam pembelajaran seperti ini. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman, tolong diperhatikan. Tolong perhatikan saya. Itu adalah bagian dari proses ketika komunikasi pembelajaran yang pertama, yakni fungsi
pengendalian. Jadi saya mengendalikan prosesnya pembelajaran ini dengan cara mengambil alih perhatian teman-teman mahasiswa untuk hanya perhatikan saya, ya kan? Jadi kalau berkomunikasi itu bahwa ada sebenarnya yang harus kita ingat bahwa kita mencoba untuk mengendalikan audiens, mengendalikan siswa supaya ketika dalam kelas itu tidak terjadi keributan. Biasanya kan kalau kita ngajar ada yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri, ada yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, fungsi komunikasi dalam pembelajaran ini adalah bagaimana mengendalikan perilaku si siswa tersebut atau si peserta didik tersebut supaya perhatiannya atau fokusnya itu tidak ke tempat lain tapi ke apa penjelasannya kita. Oke ya, sampai di sini. Kita lanjut dulu ya ke motivasi. Nah, fungsi komunikasi dalam pembelajaran yang kedua adalah motivasi. Kalau kalian sering menemukan ketika kalian waktu SMA biasanya ada guru-guru yang kemudian memberikan informasi di awal itu berupa adik-adik jangan malas, ya kan? Sering kalian temukan guru-guru yang begitu ya. Itu adalah fungsi dari komunikasi pembelajaran untuk memberikan kalian motivasi. Itu biasanya motivasi disampaikan ketika awal-awal kelas ya. Awal-awal kelas itu biasanya dinasihati, diberikan motivasi, tidak boleh begini, kalau jadi siswa itu harus sopan, harus punya etika, dan sebagainya. Nah, inilah fungsi komunikasi dalam pembelajaran yang kedua, yakni menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita lanjut ya ke fungsi komunikasi yang ketiga, yakni sarana sosialisasi guru dan peserta didik. Jadi biasanya kalau ada informasi-informasi misalnya ada yang ingin disampaikan, itu akan menjadi proses untuk bersosialisasi kepada siswa oleh gurunya. Misalnya yang contoh yang paling konkret yang kemarin yang semester 6 ya, saya informasikan bahwa yang mau ikut PM ini program wirausaha Merdeka itu bisa mendaftar di laboratorium kewirausahaan. Itu bagian dari sosialisasi antara saya dengan mahasiswa di sana. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi atau mempererat komunikasi untuk mempererat perbedaan. Perbedaan itu yang kita lihat itu bukan hanya yang sering viral ya, perbedaan ras dan sebagainya, tapi perbedaan pendapat kita itu bisa kita satukan dengan komunikasi. Misalnya ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita persamakan persepsinya ketika kita berbicara. Hal yang paling lumrah kita dapatkan ketika kita berteman seperti ini. Si Nurul Wahida sama si Fakri misalnya ya, berkelas ya, tidak baku senang dengan sesuatu. Nah, caranya untuk menyatukan persepsi mereka atas ketidaksenangan itu harus berkomunikasi, berbicara, sampaikan. Nurul Fakira, ya saya tidak ya, Fakira ya, ini Fakira bilang ke Nurul, Nurul, aku tidak suka kamu ini begini-begini. Nah, hal yang lain disampaikan. Nah, itulah kemudian yang menjadi fungsi komunikasi dalam pembelajaran, bagaimana kita mempererat perbedaan. Jadi perbedaan persepsi itu bisa kita eratkan dengan berkomunikasi. Nah, salah satu kemudian yang bisa memicu banyaknya ketidaksatuan atau kericuhan atau istilahnya ketidaksamaan yang membuat kita tidak enak adalah tidak menjalin komunikasi yang baik. Kalau kita tidak suka sama sesuatu, kita sering mendem, ya kan? Ini kebiasaan bahkan bukan hanya dalam komunikasi pembelajaran, tapi dalam komunikasi sehari-hari ya sering kita lihat bahwa ada hal-hal yang kemudian kita pendam, tidak menyampaikan ke orangnya, sehingga hal-hal tersebut yang kemudian memancing perseteruan antar teman. Nah, inti sebenarnya dari komunikasi itu bahwa tidak ada diskomunikasi di dalamnya, tidak ada disinformasi. Misalnya ternyata seperti ada sesuatu yang harusnya dikerjakan sama temannya tapi tidak dikerjakan, harus ada alasan yang temannya harus sampaikan supaya yang lain ini bisa memberikan toleransi. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari komunikasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, apa sebenarnya tujuan dari komunikasi? Nah, tujuan dari komunikasi sebenarnya selain dari menyampaikan informasi adalah bagaimana komunikasi itu membuat kita saling erat di dalamnya. Jadi antara satu dengan yang lain itu harus ada keratan dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya serta-merta bahwa berbicara berbahasa basi, tapi di dalamnya ada menyampaikan informasi yang positif.
Dan informasi yang positif ini implikasinya sebenarnya besar ya ke teman-teman. Kalau teman-teman bisa membuat komunikasinya lebih bagus lagi, maka itu otomatis akan pesannya atau informasi yang ingin disampaikan itu bisa sampaikan dengan baik. Jadi tujuan dari komunikasi itu adalah apa yang ingin kamu sampaikan itu benar-benar dari sampaikan. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, kalau yang tadi itu adalah tujuan komunikasi secara umum. Sekarang kita ke tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Kelihatan ya, yang pertama adalah menciptakan pengertian yang sama terhadap pesan dan lambang yang disampaikan oleh guru terhadap murid. Jadi ada pengertian yang sama. Jadi kalau misalnya saya seperti ini, kalau kita menyampaikan sesuatu pasti persepsinya ingin sama. Kalau kamu menjadi guru, misalnya Nurul Wahidah jadi guru, pasti pengetahuannya Nurul Wahidah ketika jadi guru ingin disampaikan sama persis kepada siswanya, ya kan? Agar ya, jadi kalau misalnya ngajar itu informasi itu pengennya disampaikan ke siswanya dengan gamblang dan dimengerti oleh siswanya juga dengan gamblang. Jadi inilah dimaksud bahwa apa yang saya informasikan sampai di kalian juga sama halnya, ya tidak kurang tidak lebih. Tapi kan komunikasi tidak seperfect itu ya dalam pembelajaran. Ada hal-hal yang mungkin tidak dimengerti oleh siswanya atau mahasiswanya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan komunikasi dalam pembelajaran, yakni merangsang pemikiran peserta didik untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang diterima dari guru. Jadi ada hal-hal tertentu misalnya ketika orang berbicara, misalnya gurunya berbicara langsung terlihat, oh ibuku juga bikin begini di rumah. Oh begini ini. Jadi misalnya saya kasih contoh yang paling konkret, misalnya kita bahas tentang teori ekonomi. Ketika kita bicara tentang permintaan dan penawaran, pasti ada yang bertanya, oh permintaan itu berarti ketika saya beli barang dan barangnya ada, berarti begitu permintaan. Kalau misalnya seperti ini. Jadi ada hal-hal yang memantik, menstimulus pemikiran teman-teman, akhirnya mengingat sesuatu yang kalian lakukan dalam keseharian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah melakukan tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima. Ada yang sering diberikan informasi, datang jam 2, ternyata datangnya lewat, ya kan? Nah itu bagaimana agar tujuan komunikasi dalam pembelajaran tidak seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar-benar kita lakukan selaras dengan perilaku kita. Misalnya teman-teman janjian sama temannya, oke, kita janjian di tongkrongan jam 2, berarti harus selaras dengan perilaku jadwalnya benar jam 2. Kemudian lanjut ya ke tujuan komunikasi yang keempat, ini pesan bagi peserta didik untuk memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap peserta didik. Jadi nadanya artikulasi itu harus benar-benar tersampaikan. Jadi ada yang sering ketika bicara apa ya, kalau misalkan bukan tipe ya dalam berbicara apa sih? Saya lupa. Yang kelebihan, kita kan di suku Makassar sering kalau berbicara agak lebih sedikit hurufnya dan ada yang kurang. Jadi kalau misalkan jadi guru itu sebenarnya public speaking juga harus mendukung ya. Karena apa yang kalian sampaikan semoga bisa benar-benar disampaikan. Kalau saya terlalu cepat tolong diinformasikan ya. Kalau saya terlalu menginformasikannya terlalu cepat. Oke, kita lanjut ya ke model komunikasi. Di sini di model komunikasi saya menampilkan 3 model komunikasi. Yang pertama model komunikasi Aristoteles, di mana dalam bukunya Retorika mengungkapkan bahwa proses komunikasi terdiri dari 3 hal penting, yakni pembicara, apa yang dibicarakan, dan penerima. Kemudian untuk model komunikasi David Cabello menyatakan bahwa dalam komunikasi terdapat unsur penting, yakni ada sumber, ada pesan, ada saluran dan media, ada penerima, umpan balik, dampak, dan lingkungan. Kemudian ada juga model komunikasi dari Boff dan Thiel. Di sini ada 6 yang menjadi titik poinnya. Yang pertama pengirim, kemudian komunikasi dimulai dari mengirim pesan, kemudian yang ketiga ide diubah menjadi pesan, kemudian yang keempat pesan dikirim, yang kelima menerima pesan, dan yang keenam adalah penerima pesan bereaksi dan menerima umpan balik. Nah, bentuk-bentuk komunikasi dalam pembelajaran, ya ini sering kita temui ya dalam sehari-hari seperti sekarang ini. Ada bentuk komunikasi dalam bentuk verbal, berbicara, teman-teman mendengarkan, kemudian ada yang menulis. Nah, non verbal itu berupa gerakan tubuh. Kalau kalian tidak suka sama sesuatu, bisa dilihat dari mimpi aja berkerut. Itu bagian daripada
proses-proses atau bentuk-bentuk komunikasi yang kalau misalnya kalian kepanasan pas kipas ya kan, kalau suaranya lagi sendu-sendu mungkin lagi sedih atau lagi lapar kan, jadi itu bagaimana gerakan tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa menggambarkan sebenarnya komunikasi kalian sedang capek, kalian sedang tidak mood mendengarkan. Jadi kalau menjadi guru itu kalian harus bisa membaca bentuk-bentuk komunikasi yang disampaikan muridnya, misalnya muridnya antara mendengarkan ya tidak, ada yang ngupil, ada yang sibuk memperbaiki rambutnya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk komunikasi bahwa siswanya mungkin capek, pengen istirahat sejenak. Maka disitulah fungsinya menjadi seorang guru adalah membuat kelas itu kembali kondusif. Kembali kondusif itu maksudnya fokusnya itu kembali ke kalian lagi kalau jadi guru. Kalian kan pasti akan dapatkan itu proses-proses kayak mana di sekolah. Nah, ini kalau kalian di manajemen kelas ini perlu sekalian mengelola kelas ini, kemudian kalian butuhkan supaya nanti ketika praktek betulan ketemu langsung dengan siswa itu kalian tidak kalian tidak tiba-tiba dot gitu, tiba-tiba saya mau apa ini, saya ketemu sama siswa yang begini, aduh langsung lari ya, jangan lari dari kenyataan. Jadi bentuk-bentuk komunikasi ini sebenarnya membuat kalian itu lebih prepare, lebih siap untuk bertemu sama siapapun. Berkali yang berbicara di depan anak-anak, kalau misalnya jadi kadang-kadang kita kalau asal berbicara seperti saya itu cepat. Nah, itulah fungsinya ketika kita di depan kelas bersama dengan siswa, sekali-kali apa sih terlalu cepat? Oke, kalau terlalu cepat mau diulang kembali supaya kalian paham itu penting sekali, karena menjadi guru itu kadang-kadang kita lupa pada rata, ternyata sih sudah ganti atau demonstrasi bicaranya. Nah, ya kan, supaya tidak bosan, jadi harus ada timbal balik sebenarnya. Jadi di proses-proses di kelas kita, di manajemen kelas ini, teman-teman harus punya andil sebenarnya supaya teman-teman punya bahan, punya keterampilan yang kemudian ketika teman-teman magang di sekolah bisa mempraktekkan ini. Dan di kelas kerja kan ada praktek ya, bagaimana kita berkomunikasi dalam kelas. Nah, alur komunikasi ya, kita lanjut di alur komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Ya, bagaimana bentuknya vertikal begini ya. Jadi kalau komunikasi vertikal itu dia begini. Jadi alurnya itu dia bisa ke atas atau bisa ke bawah. Jadi kalau komunikasi ke bawah itu adalah komunikasi yang mengalir dari gurunya yang menyampaikan ke peserta didik atau siswanya atau dosennya ke mahasiswanya. Kemudian kalau komunikasi ke atas itu adalah komunikasi yang mengalir dari peserta didik ke guru. Nah, dalam komunikasi pembelajaran itu keduanya ini penting sebenarnya, karena tidak semua itu diketahui oleh dosen atau guru. Kadang-kadang informasi itu didapatkan juga dari peserta didik. Ternyata kita ketinggalan informasi yang gurunya, iya, tidak semua hal kita bisa kuasai kan. Jadi kita membutuhkan informasi juga dari peserta didiknya, dan peserta didiknya otomatis membutuhkan informasi dari guru atau dosennya. Nah, selain dari komunikasi vertikal, yakni komunikasi ke bawah dan ke atas, ada namanya komunikasi horizontal. Ini kebalikan dari vertikal ya. Kalau vertikal begini, kalau horizontal seperti begini ya. Nah, kalau komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang berbentuk antara guru dengan guru lainnya atau murid dengan murid lainnya. Itu namanya komunikasi horizontal. Jadi sampai di sini dipahami ya. Ada beberapa alur komunikasi, ada vertikal dan ada horizontal. Horizontal itu terbagi dua, ada yang ke bawah dan ada yang ke atas, dari guru ke murid, dari murid ke guru. Kemudian ada yang namanya komunikasi horizontal, itu bisa antar guru atau bisa antar siswa. Nah, kita ke yang terakhir, yakni komunikasi efektif. Nah, kita tadi bahas tentang komunikasi efektif ya. Ada 5 aspek dalam membangun komunikasi efektif, yakni pertama adalah kejelasan. Nah, teman-teman, kalau jadi seorang pendidik itu harus jelas informasi yang mau disampaikan. Jangan sampai kalian mau menyampaikan A, yang tak sampaikan adalah Z. Makanya penting sekali sebenarnya kalau mau jadi guru itu penting sekali untuk skillnya itu bisa bikin. Kalau jadi guru hanya bisa bikin APS atau acara pembelajaran, supaya kalau misalnya setiap pertemuan itu teman-teman sudah punya persiapan sendiri, ada prepare-nya. Oh, saya mengajar manajemen kelas tentang komunikasi, maka saya menyiapkan PPT atau selain itu komunikasi. Bukan yang lainnya, bukan ruang belajar dan sebagainya. Jadi harus benar-benar jelas informasi yang mau disampaikan. Kemudian yang kedua, ketepatan bahasa.
ada perbedaan penggunaan bahasa ketika di depan kelas atau dalam kelas dan ketika di luar kelas. Nah, yang sering kita temui adalah bagaimana kita membedakan antara komunikasi dalam kelas dan komunikasi di luar kelas. Menjadi guru itu tidak serta-merta kamu menjadi guru begitu saja, kemudian masuk di kelas mengajar sudah jadi guru. Jadi guru itu bebannya berat, jadi tidak serta-merta. Jadi guru apa saja deh, kayak misalnya tidak bisa melawan pekerjaan, jadi ini tidak bisa. Udah jadi guru aja, jadi guru beneran. Jadi guru itu tanggung jawabnya besar. Kalian mendidik anak bangsa, mendidik anak orang. Kalian diberi tanggung jawab yang besar. Maka penggunaan bahasa itu penting di dalam dan di luar kelas. Kalian bisa membedakan ini menggunakan bahasa dalam kelas dan mana di luar kelas. Pasti berbeda bahasanya dalam ketika berbicara dengan guru, para guru berbicara dengan siswa dengan guru dengan siswa. Nah, itu penting kalian untuk bagaimana penggunaan bahasanya yang benar-benar bagus. Supaya karena kalian jadi teladan, benar-benar yang disampaikan itu informasi yang benar. Oh, gurunya jujur, satu, itu kan jadi teladan. Kemudian yang kedua, oh, public speaking-nya guru bagus, lupa juga. Kan itu sering ketemu ya, kadang-kadang ada guru yang jadi favorit kita kan kalau di sekolah. Oh, selain karena ganteng, cantik, dia kalau bicara sama siswa itu enak, ya kan? Sering dapatkan kan ada guru favorit waktu SMA, ada kan? Nah, guru favorit itu kenapa? Selain ganteng cantiknya itu, dia punya kualitas mengayomi siswanya dengan bahasa. Selamat pagi adik-adik. Ada yang kalau saya ketemu sama guru TK itu, kalau dia di luar kelas TK, dia tuh biasa aja dia pas di depan anak-anaknya. Selamat pagi adik-adik. Nah, itu bagian daripada keterampilannya penggunaan bahasa agar informasinya kebenaran kita sampaikan. Karena seperti ini, kalau kamu menyampaikan ke anak TK dengan bahasa dewasa, dia akan bingung anak TK-nya. Kalau kamu menyampaikan dengan bahasa anak gaul untuk orang-orang atau siswa yang di kelas IPA, pasti kamu begini, oh ini bahasa apa ya? Jadi benar-benar penggunaan bahasa itu penting agar informasinya itu benar-benar tersampaikan ke siswanya. Kemudian yang berikutnya adalah konteks, harus sesuai dengan keadaan lingkungan. Jangan sampai menyinggung hal-hal yang berbau sara, ya kan? Kadang-kala kita keceplosan, kemudian tidak sengaja sebenarnya menyinggung siswa dan ternyata itu masuk dalam step dia. Ya. Jadi kamu kenapa berusaha? Kamu body shaming, ya? Kamu ini jadi tidak boleh sebenarnya kita memberikan konteks-konteks yang bisa menyakiti siswa ketika kita mengajar. Kemudian ada alur, ada sistematika yang jelas dan itu bisa didapatkan di RPS kalau misalnya jadi dosen di satuan acara pelajaran. Dan yang kelima adalah budaya. Jadi guru harus bisa menyesuaikan diri. Ada yang kalian temui guru kalian bukan dari segi kalian kan. Nah, bagaimana dia bisa kemudian beradaptasi dengan budaya tersebut dilihat dari situ. Jadi kadang-kadang ada kalian lihat guru-gurunya yang tidak satu suku tapi kok bisa ya beradaptasi. Nah, itulah skill dari seorang guru di mana bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Kalau ditempatkan di sini, dia mengajar di sini, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan atau budaya tersebut. Oke ya, sampai di sini dan kita bahas kembali untuk merangkas teman-teman apa itu komunikasi? Bertukar informasi. Oke, bertukar informasi, ada informasi yang mau ditukarkan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memikirkan kembali komunikasi itu adalah sesuatu yang kita lakukan sekarang atau yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian, berbicara, menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, itu adalah bagian dari komunikasi. Oke ya, sampai di sini untuk mata kuliah kita manajemen kelas untuk komunikasi dalam pembelajaran. Segala informasi nanti akan saya berikan kembali slide PPT-nya untuk kalian pelajari kembali di rumah. Kalau ada pertanyaan, kita akan bahas minggu depan. Pertanyaannya silahkan disiapkan untuk minggu depan. Kita boleh bahas minggu depan. Sampai di sini ya. Semoga kalian menyenangkan. See you next time. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.